Oke, suruh keluar satu-satu. Oke, semua udah balik ke auditorium nih. Nah, terus yang terjadi lu disuruh stand up. Jadi kayak kan bosnya naik kan, CEO-nya nangis-nangis gitu. Iya, kami dari perusahaan juga sebenarnya tidak mau ini terjadi. Oleh karena itu sebagai permintaan maaf terakhir dari kami, kita panggil stand up comedian Duto Triaji. Waduh, gimmick lu Padahal tapi karyawan juga ya. Tapi bos gue memang udah tahu gue stand up. Iya, tapi maksudnya bukan panggil kayak ada bintang tamu atau siapa. Enggak. Iya, yang karyawan juga. Lah, dia kan karyawan juga. Selamat datang kembali di Caper, Canda Perdamaian. Masih bersama saya di sini Gilang Baskara dan saya kodamnya adalah Dustin Kojiro Yuga. Kojiro Yuga. Yuga. Kiper. Wah, bukan. Striker, sorry. Striker yang bisa single fighter. Oh, dari Nankatsu. Dari Toho. Iya. Karena dia bisa membantu orang tua, bisa bekerja keras tanpa harus mengandalkan orang-orang di sekitarnya. Bahkan dia tidak usah tuh masuk ke istilahnya kayak perusahaan-perusahaan, tapi dia bisa membantu keluarga yang sedang berusaha dan dia menjadi ujung tombak di situ di rumahnya untuk mendapat penghasilan. Sandwich generation dia berarti ya? Yes, seperti itu, single fighter. Iya. Coba sini agak sini. Lu agak di sini nih posisi. Nah, biar itu ngalangin tuh tulisan capernya ke arah kamu nih. Jadi nggak capek. Walaupun Anda kodam, Anda tuh tidak tembus pandang. Kalau aku begini, jadi begini Pak. Capek? Ya, R-nya ketutupan. Oh, R-nya ketutupan jadi capek. Nah, udah di sini ya. Seperti biasa di Caper kan kita selalu bahas soal drama-drama kehidupan. Wah iya, gimmick-gimmick lah. Ya, realita. kehidupan ini adalah ini permainan orang dewasa semua nih isinya nih. Bayar pajak, harus kerja, pulang lagi, capek, iri sama orang, dan juga ada tidak kerja. Jadi ada kerja, ada tidak kerja. Ada yang pro, ada yang kontra gitu, selalu berkesinambungan tapi berbeda arah. Gak kesinambungan dong berarti. Pro kontra. Ya. Ada kan ya. Tapi terus, yes no. Ya. Selalu berdekatan samping-sampingan tapi dia beda arah. Oke. Tapi dekat. Kenapa ada colek-colek tadi? Kayak sabun gitu ya. Colek. Iya. Karena kalau orang nggak kerja itu kan berarti kena lay off, kalau nama kerennya lay off. Oh, kayak itu nama kerennya. Kalau dulu kan PHK, dari dulu juga ibunya PHK kan. Iya. Pemutusan hubungan kerja ya. Bukan ya kan ya. Apa? Berarti orangnya itu kadang-kadang sering yang namanya cuman komunikasi. Maksudnya? Jadi nah gara-gara yang hubungan nggak ada komunikasi, akhirnya bisa berakibat nggak menerus pemutusan hubungan komunikasi. Oh, karena komunikasinya nggak bagus, jadi ada pemutusan hubungan komunikasi. Iya. Apapun di tiap hubungan penting yang namanya komunikasi. Kalau enggak bisa-bisa ya kita nggak tahu ke depannya bagaimana. Iya, tapi ini kan kerja yang lagi dibahas, bukan komunikasi. Itu tapi di sini PHK-nya bisa jadi malah peningkatan hidup karyawan. Jadi habis di PHK malah jadi makin bagus hidupnya. Wah, Bang, ada orang seperti itu di sini? Ada, ikut aja ada program TV bosan jadi karyawan ada. Oh iya, ada dulu. Ada dulu. Ada bantu-bantuin di sawah ya kan. Benar. Tapi kita akan bahas lebih lanjut soal PHK ini. Sudah ada bersama saya di sini. Selain Kodam, ada Duto Triaji. Halo. Duto. Ada apa emang dengan lu dan PHK? Kita baik-baik aja, nggak ada apa-apa. Maksudnya dulu tuh gue pernah di PHK, 2 kali gue di PHK. Oh iya? 2 kali. Yang pertama tuh sebelum COVID, yang kedua pada saat COVID. Nah yang pada saat COVID oke lah. Ya. Sebelum COVID ini berarti kan emang perusahaannya tolol banget. Iya. Nggak ada COVID udah PHK duluan. Berarti berapa tuh? 2019? 2018-19. Around segitu. Setelah kerja berapa lama? Kayak 6 bulan gua kerja. Oh baru? Iya. Jadi gua tuh sebelumnya dulu kerja di kayak konsultan buat pemerintah gitu. Iya. Terus kayak ditawarin kerjaan di perusahaan ini. Terus kayak ngerasa, wah ini kayaknya perusahaan lebih oke nih. Bidang apa perusahaannya? E-commerce. E-commerce, ya. Jadi masuk situ, ternyata pas di dalamnya tuh, wah banyak kejanggalan lah. Banyak kejanggalan dalam artian,
bosnya tuh ada yang suka main duit lah, gitu-gitu. Oh, slot. Itu main judi. Judi isian duit juga dimainin. Iya sih. Iya, tapi kan main duit bisa korupsi, bisa nilep duit gitu loh. Oke. Ya gitu. Tapi slot dia juga main. Oh iya. Iya. Udah ngetren emang dulu. Ngetren dulu. 2018. Kalau dulu kan sebenarnya ini slot itu sebenarnya udah lama. Iya. Tapi baru dikenal sebagai slot itu baru-baru ini. Judol ya. Ya, judol. Jadi dulu dia main judol-judol juga. Oke, terus lu lihat nih nggak oke nih kantornya atau gimana? Nggak oke kantornya. Jadi kantor sebenarnya kalau dari kata-katanya dia tuh kayak oke banget. Kayak, kita bakal bikin ini, kita bakal bikin, kita bakal menjadi unicorn. Di bagian ini kita akan menguasai perekonomian. Besoknya ngumumin PHK ini. Wah, Lu kena. Nah, gue di situ, itu tuh gue justru dipertahankan. Oke. Karena posisi gue itu adalah gue pada saat itu product manager. Oke. Jadi untuk ngurusin, jadi mandornya lah. Iya, iya. Nah, karena mau PHK, jadi gue dipertahankan untuk menghindari perusahaan ini dari PHK. Oh ya. Nah, cuman di tempat itu gue disuruh stand up untuk karyawan-karyawan yang PHK. Oh. Jadi banyak nih di PHK banyak. Cepet 10 lah. Banyak. wah, iya. Ini di PHK Anda mengundurkan diri di PHK atau kinerja Anda? Gue keluar. Yang pas gue keluar, itu gue resign sendiri. Enggak, tunggu dulu. Ini kan tadi dia satu-satu dulu. Tadi kan Tapi ngobrol sama dia kayak nonton Doctor Strange anjing. Kenapa, Banyak Bang? cabangnya gitu. Iya, beberapa kemungkinan memang. Di otak dia ada kemungkinan yang bisa terjadi nih, tapi diomongin semua sama dia. Lo disuruh stand up di depan orang-orang yang di PHK. Ya. 110 orang. Ya. Lu di stand up tuh ngapain? Ngibur. Dan gue nggak tahu itu gue disuruh stand up. Jadi Gini, kan itu PHK. Bos gue itu merahasiakan PHK ini dari orang-orang. Jadi town hall, diajaknya town hall. iya. Diajaknya Tapi yang di PHK udah tahu dong. nggak tahu. Oh, nggak tahu juga. Nggak tahu, nggak ada yang tahu. Oke, town hall nih meeting, town hall Kan meeting. town hall tiap bulan tuh. Iya. Tiap bulan ayo meeting di auditorium. Iya, Kumpul lah semua semua di auditorium. Iya. Nah, cuman pada saat lagi town hall itu beberapa orang itu dipanggil ke ruangan si bos. Iya. Ya, jadi satu-satu. Iya. Dan ya kita ngerasa ya udah dipanggil doang gitu. Iya. Cuman anehnya adalah setiap balik itu pasti nangis. Sedih ya. Iya, kita bingung kayak ini orang abis dari town hall, lagi jalan town hall, ditarik ke atas, balik-balik ke town hall, nangis. Iya. Terus pagi lagi naik ke atas, nangis lagi. Iya. Nah ternyata di situ baru tahu, oh dikasih surat PHK semuanya. Oke, dan di surat itu ada potongan bawang katanya. Oh iya, drakor lah. Ada nangisnya dikit. Oh, ada dikasih setel drakor situ ya. Drakor kayak gitu. Setel Reply Ada scene-scene ya. 1988 episode terakhir tuh. Betul sih, sedih banget Sedih sih. banget sih itu. Pas nikah itu sepatunya kelonggaran ternyata. Sepatu bapaknya kelonggaran anjing gitu. Sedih sih, sederhana ya. Iya, Nih, Anda pada saat di perusahaan tersebut malah disuruh stand up ya? Berarti ada saat itu keluar ya? Nah, Anda coba lagi deh 5 tahun ke depan. Kenapa? Karena Anda tidak mendapatkan kursi pada saat itu. Tidak mendapat kursi. Karena stand up. Stand up nyambung ke kursi, kursi kan nyambung ke pemilihan, tidak dapat pemilu, kursi, berarti ya. ulang lagi 5 Ini tahun. masuknya udah politik nih. Masuknya udah politik nih. Panjang, Iya. Karena ngurusin kursi. Oke, suruh keluar satu-satu. Oke, semua udah balik ke auditorium nih. Nah, terus yang terjadi lu disuruh Stand up. Jadi kayak kan bosnya naik kan, CEO-nya nangis-nangis gitu. Iya. Kami dari perusahaan juga sebenarnya tidak mau ini terjadi. Oleh karena itu sebagai permintaan maaf terakhir dari kami, kita panggil stand up comedian untuk Triaji. Waduh, gimmick lu Kan karyawan juga ya. Tapi bos gue memang udah tahu gue stand up. Iya, tapi maksudnya bukan panggil kayak ada bintang tamu atau siapa. Enggak. Iya. Yang karyawan juga. Wah, dia kan karyawan juga. Iya, oke. Akhirnya udah gue stand up. Stand up aja lah biasa, oke. Itu harusnya 15 menit. Iya. Cuma kerasanya kayak 2 jam. Nah. Soalnya dia orang-orang pada nangis depan. Pada nangis. Pada nangis. Iya, Masih nonton tadi kan. stand up harusnya. Iya. Kasih nonton 1988 tadi. Iya, 1988 episode terakhir udah mau habis. Akhirnya ya udah gue stand up gitu. Selesai dari situ, gue turun ke bawah, bos gue bilang kayak terima kasih. Nah seminggu berikutnya gue ngajuin surat resign. Karena Gue nggak kuat, karena ini emang perusahaannya tuh udah banyak permainan lah dalamnya. Gonjang ganjing benar. Udah banyak curang-curangnya lah. Iya, oke. Akhirnya gue keluar, gue pindah. Baru habis itu yang di PHK, sebenarnya bukan di PHK sih jatuhnya, lebih ke arah diberhentikan lah karena COVID kan.
Oh yang tadi itu. Ya. Oh. Ngasih seruan juga gak di sosial media? Ayo semua ya, ini perusahaan gua. Udah. Gue sempat kepikiran mau gabung serikat pekerja sih. Wih. Kan. Ini apa serikat buruh itu ya? Serikat buruh ya. Iya. Soalnya pas PHK itu ya nggak ada yang dikasih pesangon gede-gede atau gimana. Misalkan ada peraturan akan pesangon tuh harus berapa kan. Janjian. Ya. Nah cuman itu dikasihnya ya udah sesukanya aja, dikasih segini gitu. Kadang-kadang kan memang meleset ya. Suruh stand up. Berarti lu waktu stand up nggak tahu mereka di PHK dong? Udah tahu. Oh, udah tahu. Udah tahu. Jadi gue berusaha untuk mainin itu. Kayak, Iya. gimana nih rasanya calon pengangguran nih? Mereka sih ketawa. Dalam hati. Tapi dalam hatinya gue yakin pengen mukulin gue sih. Cuman ya udahlah, namanya juga pekerjaan. Mau gimana lagi? Itu budget stand up beda nggak sama budget buat Nggak ada budgetnya Gak pasti. ada budgetnya. Nggak ada Itu orang lagi mengabdi. Orang lagi meeting disuruh tampil. Nggak ada budgetnya. hardcore juga ya? Hardcore. Aduh, Pak. sedih banget ya. Itu aduh aneh banget rasanya ya. Aneh banget. Dan gak pernah kepikiran bakal tampil di tempat kayak gitu. Iya benar, di crowd kayak gitu. Gak pernah Benar. kepikiran sama sekali. Nggak pernah kepikiran, ya. Karena kan ketakutan kami lah sebagai stand up comedian tuh kan biasanya ini crowdnya apa nih? Oh ibu-ibu bawa bapak atau Betul, outdoor, ya. venue-nya apa nih banyak orang lewat? Nggak akan kepikiran. Kebetulan crowdnya orang habis di PHK semua. Nggak pernah ada. Gak pernah sekalipun terlintas di otak gue ini. Iya nggak pernah. Kita sebagai komik tuh selama ini nggak pernah kan ngadepin orang-orang PHK. Ya. Dan bahkan bos gue pun nggak bilang ke gue, mau gue disuruh stand up. Tiba-tiba aja. Tiba-tiba Oh, aja. Tiba-tiba. Langsung naik dan karena nama gue udah di-announce Iya, jadi kayak iya. ayo toh gitu. Ya udahlah. Ih pelanggaran, kayak pelanggaran gitu ya, tapi tetap dijalanin sama dia. Dia juga udah mentok mau ngomong Mau ngapain ya? Iya, mau sedih untuk buat netral. Lu di sini sebagai Iya, air. tapi emang kalau kayak denger kayak gitu emang rada-rada aneh sih bos lu ya. Emang rada-rada kayaknya bukan lu atau karyawan lu yang salah sih kayaknya memang rada-rada aneh. Emang rada aneh dia. Habis itu lu kerja lagi. Langsung. Langsung. Oh, 2018 lu langsung dapat kerja. Langsung dapat kerja lagi. Tapi berhenti lagi di Covid. Berhenti lagi di Covid, abis itu Di PHK atau Enggak, diberhentikan. emang diberhentikan dari Diberhentikan sementara. Oke. Gara-gara nggak mau vaksin pada saat itu. Ya, kebetulan gue penganut jaring sih. Iya, kayak lu nggak percaya sama vaksin, pasti masukin chip. Iya, kayak persetan lah gitu-gitu. Chip dicolok kayak US. Chip itu. Ya ada Kingston. Bill Gates itu. Anjir, Kingston USB zaman dulu. Iya, dicolok. Enggak lah, masa karena ngomong vaksin deh. Ini emang kan lagi Covid semua perusahaan juga tadi Ya, apalagi perusahaan gue itu bergeraknya di bidang F&B. Wah, makanan. F&B dan hotel. Wah, susah banget. Nah, jadi nggak jalan tuh pas Covid kan mati semua tuh. Berarti lu ke tahun berapa tuh? Covid awal langsung diberhentiin? Awal 2020 ya, tapi cuma 7 bulan, 8 bulan lah. Apanya? Diberhentiin ya. Abis itu langsung ditarik kerja lagi. Emang beneran diberhentiin sementara? Sementara. Kan biasanya cuma formalitas aja bilangnya sementara padahal diberhentiin beneran. Oh enggak, kalau yang itu yang pada saat perusahaan yang itu ya, itu benar-benar oke, ya kita emang berhenti sementara karena kita memang nggak ada pemasukan nih. Iya. Semua perusahaan tuh yang kita klien kita mati semua nih. Lu 7 bulan itu nggak dibayar juga sama mereka? Nggak dibayar. Tapi kan Covid jadi di rumah doang. Iya sih, tetap. Iya. Ngejamin kehidupan sendiri di rumah pada saat itu gimana, dan ngejamin kehidupan orang-orang di luar sana. Siapa orang luar sana? Iya, siapa yang orang? dijamin? Siapa yang peduli sama orang di luar sana pas Covid? Fakir miskin. Nggak, masalahnya Kan beli. dipelihara negara. Iya. Dia pada saat itu sering menyuarakan di sosial media, Ah. ayo jangan kerja di tempat seperti ini, mending kerja di luar saja, kerja sendiri nanti akan ada hasil yang lebih gede. Itu mungkin setelah lu resign lagi. Setelah gue resign. Nah, yang terakhir pun gue juga bukan resign jatuhnya. Ah. Gue dikeluarin sepihak. Yang ini, perusahaan Terakhir, Covid ini. yang terakhir. Oh. Yang terakhir. Jadi gue habis dari perusahaan Covid Masuk ini, lagi kan? pindah lagi. Oh, pindah lagi. Ke perusahaan media. Oke. Nah, ini gue udah berhentiin sepihak. Sebenarnya bukan sepihak sih, lebih ke arah lo pilih deh tuh mau kayak gimana. Jadi gini, gue kan dulu ikut Suci 10. Ya. Ya, dapat golden ticket. Ya. Kompetitornya perusahaan gue, media juga kan. Ini kompetitor perusahaan gue kerja itu adalah Kompetitornya. media 3 huruf lah. Oke. Ya, media 3 huruf. Tahu gua. Jangan sebut. Oke, channel juga. Ya rahasia dong. Oh, Kan 3 huruf. iya. Ya, Oh, iya, Bisa udah. apa aja. Ya, 3 huruf dan punya partai.
Saya tahu. PIK. Partai Indah Sambung. Partai itu kan. Saya berusaha biar netral aja. Iya lah, itu lebih adem lah. Oke, karena lu kelihatan keterima di TV lain, di kompetitor lah. Betul. Terus pilihannya apa dia kata dia? Pilihannya adalah jadi dikasih surat resign gitu. Lo pilih mau kerja di sini tapi itu tinggalin atau lo ikut itu tapi ya udah lo resign hari ini juga. Pilihan Sore itu ini. aja? Iya, sore ini. Nggak pakai one more notice, nggak pakai apa? Nggak pakai. Hari ini. Jadi gue lagi kerja siang-siang, gue bisa Jumat. Panggil nih. Ini terus gue mikir kan Emang kayak itu waktu itu udah berjalan si kompetisinya? belum, baru dapat gue tiket. Kok dia tahu? Nah, dia emang orang-orangnya tuh udah tahu. Jadi ada yang nonton. Oh. Kan kalau misalkan itu kan Story bisa dong. dilihat dari story. Iya. Kan di story-storyin kan. Iya, Dapat gue iya, tiket iya, gini-gini. Gue blok malah storyin. Itulah. Saya sering banyak dapat omongan juga. Karena kan saya tidak kantoran ya. Dari teman-teman yang berkantor, kantoran adalah kalau sama kolega kantor tuh nggak usah terlalu terbuka ngasih sosmed apa. Nah, ngasih itu kesalahan gue. Karena beda dengan teman, itu tuh kolega aja. Apa, mitra bekerja belum tentu bisa jadi teman kan. Betul, gue Kalau di tuh kantor. termakan kata-kata bos gue. Apa? Kayak kita ini keluarga. Nah, gue anggap keluarga semuanya. Gue share sosial media gue, gue share password IG gue. Katanya lu minta jajan juga. Minta sama jajan ini. sih, Iya, sumpah. iya. Sampai ini, berarti kehidupan Anda deket banget yang namanya drama kolosal ya? Hah, kenapa drama? Kok kalau salah kan itu kayak Angling Dharma itu. Karena pada saat itu Anda dikasih langsung keputusan seperti Roro Jonggrang. Oh, ini harus dalam semalam. Harus, Buat- iya. Oh ya, Cepet, bahkan iya. nggak nyampe semalam. Nggak nyampe. juga. Jaraknya cuma dari habis sholat Jumat sampai jam 5 sore. Karena jam 5 sore orang-orang udah pada balik. Jadi Oh ya. Akhirnya di situ dan lu harus mutusin saat itu juga. saat itu, Di depan dia. ya, Apa yang lu bilang? gue kan mikir-mikir dulu kan. Lu angkat. Terus gue lihat, oh enggak. Kok enggak? Drama banget. Gue mikirnya kayak, ini passion gue nih. Ini saatnya gue mengejar mimpi gue. Iya. Gue tanda tanganin lah, oke, gue Saya cabut, jebret. Seminggu berikutnya pre-show kan, keluar gue. terus Asik itu luntang lantung dan bingung mau ngomong apa ke nyokap gue. Gue habis keluar dari pekerjaan gue, terus mengejar passion pun juga keluar dari kompetisi TV, bahkan belum masuk kompetisinya. Iya. Ya. Baru kayak di gerbang kayak gitu, lo tau gak sih kayak pernah nonton Hunter x Hunter ya lo? Ada gerbang Killua gitu. Nah gue baru di luar gitu, kayak baru dorong dikit, kayaknya nggak jadi deh. Jadi Baru kayak mau masuk, baru udah ngerabah gerbangnya udah. baru ngeraba gerbangnya kayak, nggak, lu nggak di sini tempatnya. Lalu ngerasa itu di tempat jihad yang salah atau yang benar pada saat milih itu? Itu tuh gue 2 bulan stres sih. Kan abis dari yang Kompas, kan pada ke hotel kan. Hotel karantina aja gitu. Karantina. Nah itu gue ke hotel, itu kan pada nongkrong anak-anaknya. Gue datang ke sana, ambil tas, langsung balik gue. Nggak pakai nongkrong. Nggak pakai nongkrong. Ada teman gue nanya kayak, lu kenapa nggak nongkrong? Persetan dengan lu semua. Gue pengen balik, gak mau gue di sini. Stres gue. Lu kenapa nggak nongkrong? Nengok dikit. Pergi. Iya. Ada Soalnya yang lu udah dikit. Soalnya nanya kayak gitu yang lolos. Males gue naik beda. Pakai nanya lagi. Pakai nanya lagi. Kenapa nggak nongkrong? Anda akhirnya rujuk lagi kan? Sama bosnya. Nggak mungkin lah. Gak mungkin. Tapi besoknya gue masih harus ke kantor. Balikin lanyard. Oh, balikin lanyard. Balikin lanyard. Dengan kondisi kantor gue tuh nggak tahu gue lolos apa enggak. Karena belum tayang. Belum di TV. tahu. Jadi pas gue datang, orang kantor gue kayak, wih, anak suci nih. Waktu itu terus gue bilang, gue nggak diterima. Ya, kenapa resign lu? Nah itu jadi pertanyaan gue, kenapa gue resign kemarin ya? Bos lu bilang apa? Ya enggak, bos gue sih cuman kayak berusaha nenangin gue aja gitu. Enggak tuh, tenang ya tuh, tenang. Lo pasti bakal ada jalannya sendiri lah. Ah. Bos lu pas nonton lu terima. Sambil lihat surat lu, sambil nonton TV sambil lihat surat. Perasaan dia resign dari kantor ini deh, bukan dari kompetisi. Berarti lebih ke adu gengsi ya untuk kali ini? Aduh gengsi. Iya benar. Adu gengsi. Ya. Benar. Aduh gengsi. Akhirnya menang-menangan banget. Nah sekarang Anda membuktikan apa? Nah, Pada saat iya. ini bertahan untuk tidak Tidak apa? Tidak apa nih? untuk tidak ke lembah-lembah seperti itu. Lembah-lembah maksudnya? Apa Hattori? Lembah-lembah yang emang Mendaki gunung. ada karyawannya. Oh, masuk kantoran Oh lagi. masuk kantoran lagi. Iya, dan Iya. sekarang lu kan kayaknya sering bikin konten-konten kayak gitulah. Ini tujuan lu apa sebenarnya? Bikin orang
termotivasi atau bikin orang kehidupan ini karena seperti yang kita tahu tadi kan, nah, kan kita tuh kalau dikasih satir kadang-kadang ya, sepengalaman saya juga ada yang percaya. Iya betul kan Pak Duto kan. Saya juga kadang mengalami, kok orang percaya ya? Padahal maksud saya sebaliknya loh. Nah yang lu lakukan ini apa sebenarnya tujuan? Atau cuma emang pure ya udah aja? Justru gue malah seneng kalau ada orang yang berantem di komentar. Di komentar ya. Gue tuh suka nonton perkelahian. Lu VOC ya? Oh. Ada bibit-bibit DVD loh ya, pernah lo. Ya gue suka nonton, jadi tapi gue gak bisa berantem. Wah ini jadi, psikopat sih. Anjing, kenapa tiba-tiba gue dibilang psikopat? Psikopat. Suka ngeliat orang berantem dan ketawa-ketiwi sedangkan orang itu menderita. Enggak sih, emang psikopat itu ya? Enggak, itu enggak murni psikopat. Coki kayak gitu juga. Enggak. Bukan psikopat itu namanya. Saw X lah. Saw X. Ya. Film Saw X, Saw ke-10. Saw ke-10. Oh, Jigsaw dia berarti ya. Jigsaw suka lihat orang ini ya kesusahan. Ya, gua suka nonton yang gitu. Orang berantemnya. Dari kecil. Jadi misalkan ada kayak ribut-ribut itu, gua tuh orang di samping kayak gue jadi lu mah gue tampol anjir, panas-panasin gitu. Padahal kalau suruh berantem mah enggak ya. Enggak mau, gua enggak bisa. Nah, gua karena seneng itu, terus kan bikin konten ya. Dulu tuh gua bikin konten tuh kayak orang kan bilang kayak, lo kalau bikin konten tuh yang likeable atau yang orang, lo bikin persona yang likeable lah. Gue dulu mencoba, gue bikin persona likeable, cuman kayaknya orang-orang malah nggak suka kalau gue terlalu baik gitu loh. Jadi makanya gue bikin, ya udahlah, jadi jahat sekalian aja lah. Gue bikin lah konten-konten satir seperti itu. Sebenarnya awalnya dari situ, sampai akhirnya, oh ternyata works. Dan yaudah lanjut sampai sekarang. Nah, dalam hati tuh jahat beneran gak sih nih kalau gini? Nggak, lo ngelihat gue jahat beneran ya? Iya. Ya, sekarang gue tanya nih ke Kodam lo. Iya. Lo ngelihat gue jahat ya? Tidak. Ya udah. Enggak, lo kayak tapi hati. Terus jadi terlalu kayak netizen. Netizen tuh kalau ngelihat komedian tuh kayaknya jahat gitu. Padahal asal kalian tahu nih, komedian siapapun saya yakin tujuan dia bikin materi itu untuk ngelucu. Ya benar. Nggak untuk nyinggung hari-hari lu, nggak untuk nyinggung siapa lu gitu. Nggak kita bangun tidur kayak gue pengen nyinggung netizen nggak ada. Pasti emang tujuannya utamanya pasti bikin ngelucu. Gitu. Ya. Kita udah cukup pusing otak kita dengan gimana caranya biar lucu gitu. Nggak ada lagi di otak kita gimana caranya biar orang-orang tersinggung ya kan susah. Tapi kayak gini bang. Iya. Ada momen gini. Gue sempat ngobrol sama Oza ini. Jadi sebenarnya yang gue lakukan sama Oza kan mirip ya. Maksudnya membikin karakter. Oza dengan jakselnya, gue dengan persona bos-bos atau branding itulah. Ada momen-momen di mana untuk mempertahankan persona itu ya, kita bikin konten udah bukan nyari lucunya, tapi nyari udah gimana caranya penonton tuh sebel sama orang ini. Nah itu tuh jadi kayak konflik gitu loh, kayak anjir padahal gue kan bikin ini awalnya buat kelucu, kenapa jadi gue nyebelin doang? Berhasil kemakan. Iya. Nah itu berarti bedanya kecuali Duto. Emang dia pengen minta orang tersinggung. Iya jadinya nyari itunya ya. Biar sebel gimana nih orangnya. Tapi gak semuanya. Sekarang tau lu melihat ini setelah lu sekarang sudah nggak berkantor lagi berarti ya? Ya udah nggak. Ya, lu lihat kemarin PHK apa lu lihatnya? Mampus. Astaga. Nggak sebenarnya. Kadang tuh ada karyawan yang sebenarnya udah pengen cabut, tapi nggak pernah berani. Benar. Ya kan? Nggak pernah berani kayak gue pun dulu kayak gitu mau cabut deh. Ngomong aja karena di pikirannya tuh kayak aduh gue pengen cabut tapi gue banyak cicilan. Aduh gue banyak cabut tapi gue ada banyak lah. Itu abis ini gue ngapain ya kalau gue cabut ya? Iya. Gitu. Dan ujung-ujungnya duit kan. Karena kalau misalkan cabut duitnya tuh nggak pasti. Betul. Dengan di sini gue ngelunasin cicilan gue. Jadi gue pun juga ngerasain kayak gitu dulu. Pada saat itu cicilan tuh bikin gue jadi nggak pecicilan gitu loh. Jadi kayak udah tenangnya gue di kantor. Nah tapi di otak gue tuh muter terus kayak gue pengen resign. Nah PHK itu yang ngebukain jalannya justru. Dan gara-gara itu jadi kayak, oh nyata hidup gue tuh bisa sesuai apa yang gue pikirin loh ya. Nyata yang pas gue kerja tuh ketakutan kayak gitu, itu cuma ada di otak gue doang. Nah itu yang gue rasain. Rasa gak, beneran gak sih setelah lo keluar emang bener-bener, wah gue bisa mandiri nih dengan cara kayak gini? Setahun pertama enggak. Setahun pertama stres, kerja di rumah tidur. Aduh ini jalan yang bener enggak ya? Aduh. Lagi-lagi itu. Aduh. Mulai update LinkedIn gitu.
Aduh, kayaknya gue kebanyakan dengerin Hindia deh. Iya, kayak gue kebanyakan dengerin kata-katanya Panji. Iya, kayaknya ya. Hidup dari karya, hidup dari karya. Nanti hidup mimpi- dulu dah, hidup dulu. Mimpi itu akan muncul di masa depan dalam bentuk penyesalan. Tapi ada baiknya juga sih. Maksudnya ya itu Iya, tadi iya, bilang, ada yang ngebuka jalannya juga. Ya, tapi gue pun merasa apapun halnya itu bukan buat semua orang, kayak karyawan bukan buat semua orang karyawan. Ya. Menjadi freelancer bukan buat semua orang juga gitu. Jadi bukan berarti keluar kerja tuh yang terbaik, misalnya freelance yang terbaik atau karyawan yang terbaik. Menurut gue semua udah ada porsinya aja. Nih orang ini emang akan jadi karyawan ya udah. Dan nggak salah juga gitu. Nggak Lu salah, ya. hidup sebagai karyawan seumur hidup lu sampai tua nggak ada yang salah juga. Ya, yang salah tuh kalau misalkan denial kalau menurut gua. Iya, Kayak misalkan ini misalkan gua ambil contoh gua karyawan dulu. Gua denial adalah kayak gini. Enggak, gue seneng kok dikerjain ini. Padahal dalam hati tuh kayak, waduh, gue tuh sebenarnya bukan ini maunya. Nah, yang salah tuh akhirnya jadi nyalain kerjaan gitu-gitu. Dan ya udah itu tuh jadi toxic buat diri gue sendiri. Iya. Akhirnya setelah keluar baru kayak I'm free dan saya tidak punya duit. Ternyata rasanya seperti ini jadi pengangguran. Iya. Akhirnya saya punya materi kemiskinan. Tapi lu merasa di sana banyak ingkar janji kan? Kerjaan Gimana? sih. Pada saat lu menjadi karya. Kok banyak ikan Oh, jadi? ya, maksudnya gimana? Sangon nggak dibayar full. Oh ya. Terus? Yang seharusnya full. Ya. Ya kan memang tadi bosnya agak Iya. agak aneh. Emang agak aneh bos gua. Iya, emang agak aneh. Ya. Sama kerjaannya. Kerjaannya apa? Apanya? Ini emang kodamnya tuh kerjaannya Enggak. Ngacauin. Iya. Nggak sesuai job. Nggak sesuai job desk. Apanya nggak sesuai job desk? Beliau. Kok nggak sesuai job desk? Ya, Itu udah kayak karyawan. Yang seharusnya kerja tiba-tiba suruh menghibur orang di tengah-tengah. Oh ya. Iya, harusnya tetap dapat tambahan ya kayak gitu ya. Itu dia. Ya, harusnya tetap. Sering tuh, itu juga, sorry ya, itu juga yang gue dapat dari teman-teman gue nih. Selain jangan terlalu share sosmed dan lain-lain ke teman-teman kantor, adalah jangan ngasih lihat skill lain selain divisi lu. Ya. Misalnya lu marketing, udah, jangan kasih lihat lu bisa nyanyi, lu bisa nge-MC, lu bisa ngelukis, pasti Jangan, akan ya. disuruh-suruh. Pasti nanti. disuruh-suruh. Dan nggak ada tambahan. Betul. Iya. Karena dianggapnya sebagai pengabdian. Iya, dan lu kan juga di kantor ini juga, masa nggak ngita waktu lu nambah. Lu nge-MC dong, lu ini dong. Jangan. Jadi Pokoknya jangan kalau punya skill tuh simpen dalam-dalam ya. Simpen Iya. dalam-dalam. Iya, simpen dalam-dalam. Kemudian kerja sesuai apa yang lo kerjakan. Iya, udah. Kalau gue percaya itu. Iya. Gue percaya itu. Iya, itu bagus juga tuh untuk jadi. Tapi lo berdua emang dulu nggak pernah kerja kantoran? Nggak pernah. Sama sekali? Nggak pernah. Lo nggak pernah kerja kantoran? Kodamnya nih? Padahal saya dulu kan dia kuis hunter. Oh Kuis hunter di radio. Iya. Coba lu pikir aja dong. Ya. Kuis hunter. Iya kan? Saya tahu nih, dia dulu kuis hunter. Tapi gue santer gitu nggak kantor. Saya emang dengerin radio aja nih, ada apa nih, ada kuis apa nih, acara sahur, kuis apa nih. selalu saya tunggu-tunggu. Iya kan? Nggak ada bisa menjilat pada saat itu kan. Iya. Apa menjilat, wah ini bagus nih jawabannya. Dah dapat hadiah. Gitu. Iya. Tapi tadi bagus tuh untuk diambil pesan dari Duto tadi. Yes. Iya. Kalau tadi kan gue ngomong itu bukan buat semua orang, tapi kata Duto yang penting adalah jangan denial. Ya. Kalau emang lu udah nggak Iya. nyaman, udahlah. Ya. Daripada ya lu di kantor terus jadi kayak ngacauin semuanya gitu. Iya, Karena iya. gue tuh kayak gitu. Karena gue udah nggak mau di situ, jadi datang telat, terus datang langsung break rokok. Iya. Belum kerja udah break rokok, gimana ceritanya coba? Iya benar. Akhirnya kan jadi jelek ke elunya. Iya. Dan yang kadang-kadang juga jadi kebawa ke orang-orang sekitar lu. Misalnya lu jadi ketemu temen lu udah sewot duluan. Iya. Padahal temen lu gak tahu apa-apa nih. Anjing kenapa si Duto datang-datang sewot? Iya. Mungkin karena urusan kerjaan dan lain-lain kan. Jadi bitter gue ya. Iya, benar, jadi bitter. Jadi semua salah. Gue pernah datang ke kantor itu baru naruh tas, gue terus kayak ngedumel gitu kayak, fuck lah buat lo semua yang hari ini hidupnya bahagia anjing. Ngerokok. Gak salah apa-apa ya karyawan lain. Jadi bitter gitu loh. Karena udah ada rasa-rasa keganjel kayak gitu. Iya. Lebih ke mengabdi gimmick. Mengabdi gimmick. Nah, jadi gue mengabdi tapi soal gue kok gitu. Oh, mengabdi ya gimmick. Iya, itu. Mengabdi gimmick. Yang penting apapun yang kalian lakukan ini semua yang penting ya tidak denial. Ya. Ya. Kalau senang lanjutin, kalau nggak suka udah tinggalin aja lah. Ya. Makanya sampai ada istilah ketawa karir kan. Ya. Wah, itu penting tuh ketawa karir tuh. Iya, makanya enakan ketawa biasa kok, sumpah. Cari Enakan ketawa biasa, Cari beneran. kerjaan lain yang bisa bikin lu ketawa biasa. Ya. Nggak perlu ketawa karir ya. Karena sesuatu hal-hal yang biasa nanti akan menjadi luar biasa, Pak. Wih.
Tumben bener nih. Makanya. Tumben. Nah, Anda kok tidak senang dengan diri Anda sendiri? Hah? Anda kok tidak senang? Oh iya, tumben saya benar pikiran saya. Iya, Oh, benar, pikiran ya. Anda Ya, sendiri ya. ya. Oke. Jadi silakan carikan yang terbaik untuk kehidupan kalian dan terus berantem di kolom komentarnya Duto. Biar makin ramai kontennya. Duto, thank you ya. Thank you. Terima kasih banyak kita selalu apa yang dikerjakan. Siap, Ya. thank you. Terima kasih juga semua yang udah nonton. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Bapak Gilbas yang selalu nempel dengan saya. Terpaksa. Kan lu yang nempel ke dia. Kamu yang nempel ke Lu saya. yang nempel ke dia. Maksud saya terpaksa, ya. Oke, baru Oke. nah saya. Nanti selanjutnya ada lagi tapi ya boleh. Oke, lanjut. Ya, jangan bosan ya. Iya, selalu menjadi kulkas dan magnet karena selalu berdampingan. Selalu proses. menempel. Iya. Kulkas Anjir, referensinya elektronik. Keren. Itu terbaru dari perangko. Dulu kan orang referensi perangko kan nempel kan. Ya, sekarang kulkas dan magnet. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya dari Caper Canda Perdamaian.